Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Mambaul Adimah MAG selaku pengampu mata kuliah pendekatan multidisipliner, izinkan saya, Heru Budi Suseno, menyampaikan tugas saya yang berkaitan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, yang pada tulisan saya kembangkan ke penelitian tentang manajemen bursa kerja khusus BKK terhadap pemenuhan standar kompetensi lulusan SKL di SMK PGRI Sumoroto. Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan nomor 39 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan tahun 2013, yaitu Bapak Muhammad Nuh, bahwa beliau berpendapat pendidikan merupakan proses sepanjang hayat, maka lulusan atau keluaran dari suatu proses pendidikan tertentu harus dipastikan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikannya secara mandiri sehingga esensi tujuan pendidikan dapat dicapai. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan atau memfokuskan penelitian ini kepada sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya akan disingkat sebagai SMK. SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS. SMK merupakan tempat guna membina para peserta didik serta membekali dirinya dengan keterampilan yang nantinya akan digunakan sebagai bekal kemampuan untuk menjadi tenaga kerja yang siap latih apabila terjun dalam dunia usaha atau industri. Selanjutnya, setelah mengawali pembahasan ini melalui pendapat para ahli, dalam penulisan ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif yang selanjutnya pengumpulan data dan informasi akan dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber-sumber yang akan diperlukan. Untuk selanjutnya, tinjauan pustaka, saya mengambil 2 referensi atau 2 kajian terdahulu. Yang pertama, jurnal penelitian atas nama Nirmala Adiyoga Pambayun tahun 2014, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul Kinerja Bursa Kerja Khusus BKK SMK Negeri Bidang Keahlian, Teknologi dan Rekayasa di Kabupaten Sleman. Yang kedua, makalah Nanjar Juliana tahun 2019 STKIP Muhammadiyah Bogor dengan judul Manajemen Sekolah Standar Kompetensi Lulusan. Yang selanjutnya kita langsung ke pembahasan, yaitu tentang standar kompetensi lulusan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian standar kompetensi lulusan. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.
Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Sehingga standar kompetensi lulusan atau SKL dapat dikatakan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Selanjutnya, dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013 ayat 2A dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, sesungguhnya masih tetap ada pasal 26 seperti yang disebutkan pada PP Nomor 19 Tahun 25. Perbedaan ada di penambahan antara pasal 2 dan 3, kemudian disebut pasal 2A yang bunyinya seperti tertulis tersebut di atas. Untuk selanjutnya, tentang fungsi standar kompetensi lulusan. Fungsi yang pertama adalah standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, fungsi yang kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Fungsi yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang keempat, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tentang ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Ada 3 ruang lingkup di standar kompetensi lulusan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan satuan pendidikan atau disingkat SKL-SP. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 26 ayat 1-3 disebutkan bahwa lulusan satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan tujuan setiap pendidikan, yakni pertama, pendidikan dasar yang meliputi SD atau MI atau SDLB atau paket A. Yang kedua, pendidikan menengah yang terdiri dari SMA atau MA atau SMALB atau paket C. Yang ketiga, pendidikan menengah kejuruan yang terdiri atas SMK atau MAK yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang kedua, standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran atau disingkat SKL-KMP yang terdiri atas 1. Agama dan akhlak mulia, yang kedua kewarganegaraan dan kepribadian, yang ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat estetika, yang kelima jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan SKL mata pelajaran atau disingkat SKL-MP. Untuk selanjutnya,
dalam mengimplementasikan lulusan ini, saya memfokuskan tulisan saya ini di salah satu lembaga, yaitu SMK PGRI Sumoroto, Sekolah Pengembangan dari SMK PGRI 2 Ponorogo, yang berkaitan tentang penyaluran lulusan, yang di dalam SMK PGRI Sumoroto ini dinamakan BKK atau Bursa Kerja Khusus SMK PGRI Sumoroto. Yang pertama, bahwa Bursa Kerja Khusus SMK PGRI Sumoroto adalah sebuah lembaga yang dibentuk sekolah sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksanaan pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja. BKK SMK PGRI Sumoroto merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK PGRI Sumoroto. Karena BKK SMK PGRI Sumoroto menjadi lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan SMK PGRI Sumoroto dan menjadi sumber informasi untuk pencari kerja. Yang selanjutnya, ruang lingkup kegiatan BKK SMK PGRI Sumoroto. Yang pertama adalah penyusunan database siswa lulusan SMK pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan siswa SMK. Yang kedua, menjaring informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke dunia usaha atau industri, maupun kerjasama dengan lembaga penyalur tenaga kerja atau departemen tenaga kerja. Yang ketiga adalah penyaluran calon tenaga kerja lulusan SMK ke dunia usaha atau industri. Yang keempat, mengadakan program bimbingan menghadapi tahapan proses penerimaan siswa dalam suatu pekerjaan. Dalam ini mungkin wawancara atau psikotes. Yang selanjutnya, kita fokus ke manajemen program Bursa Kerja Khusus SMK PGRI Sumoroto. Yang pertama, manajemennya adalah perencanaan proses kerjasama antara SMK dengan industri melalui BKK di SMK PGRI Sumoroto. Langkah awal yang harus dilakukan BKK yaitu melakukan persiapan untuk mendapatkan link industri yang akan dijadikan mitra kerjasama. Kemudian BKK SMK PGRI Sumoroto melakukan promosi dengan cara mengirim profil sekolah dan mempromosikan profil sekolah. Pada saat BKK SMK PGRI Sumoroto mencari mitra kerjasama dengan industri, terdapat pertimbangan atau syarat-syarat dalam mencari calon industri. Syarat-syarat tersebut bertujuan sebagai ketercapaian kompetensi antara sekolah dengan pihak industri. SMK PGRI Sumoroto dalam mencari rekanan industri melalui BKK mempunyai pertimbangan, persyaratan atau kriteria yang harus ada kesesuaian antara kebutuhan linear yang ada di perusahaan dengan SMK. Harus ada MOU yang jelas antara pihak industri dengan pihak sekolah dalam melakukan kerjasama dengan masa waktu yang sudah disepakati bersama. Serta perusahaan harus mempunyai kompetensi dalam suatu kerjasama dengan SMK, yaitu berupa pembimbingan industri. Selanjutnya, kerjasama SMK PGRI Sumoroto, dalam hal ini BKK SMK PGRI Sumoroto dengan industri yang sudah memiliki MOU saat ini adalah pertama di PT Astra Daihatsu Motor, yang kedua PT Cemco Karawang, dan yang ketiga adalah dengan Polytron. Industri ini rutin mengambil tenaga kerja melalui BKK SMK PGRI Sumoroto. Yang kedua, manajemen
dari pelaksanaan BKK ini adalah pelaksanaan penyaluran tenaga kerja melalui BKK di SMK PGRI Sumoroto. Teknis penyaluran lulusan di SMK PGRI Sumoroto yaitu pelaksanaannya berada di SMK dan juga di industri. Lowongan yang disediakan tidak hanya untuk siswa atau lulusan dari SMK PGRI Sumoroto saja, namun juga untuk umum, yaitu untuk siswa dari SMK lain. Teknis pelaksanaan awal yaitu industri datang ke SMK PGRI Sumoroto untuk melakukan rekrutmen serta penetapan MOU. Setelah itu, tim BKK memberikan informasi kepada siswa dan alumni melalui sosial media. Selanjutnya, diadakan tes. Jika siswa tersebut lolos, maka akan ada training di dalam atau di luar industri, serta penempatan kerja. Sistem kontrak lulusan tiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem kontrak tahunan, training 3 bulan, kontrak 1 tahun, dan ada juga kontrak langsung 2 tahun atau bahkan 5-8 tahun bagi siswa atau lulusan SMK PGRI Sumoroto yang memiliki kualitas yang baik. Namun sistem kontrak tersebut kurang lebih 1-2 tahun saja yang berjalan sampai saat ini. Kinerja pelaksanaan BKK di SMK PGRI Sumoroto ini dalam penyaluran tenaga kerja sudah cukup baik, namun masih perlu selalu melakukan perbaikan serta meningkatkan kinerja. Dengan begitu, terserapnya siswa atau lulusan di dunia kerja bisa lebih optimal, karena suatu kinerja BKK dikatakan berhasil bila lulusannya banyak yang terserap di dunia industri. Selanjutnya, manajemen yang ketiga adalah mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kerjasama SMK dan industri dalam pelaksanaan penyaluran tenaga kerja melalui BKK di SMK PGRI Sumoroto. Ada beberapa faktor pendukung kerjasama SMK dan industri dalam pelaksanaan penyaluran tenaga kerja. Pertama, adanya manajemen yang baik dari sekolah untuk mendukung kinerja BKK. Mobilitas dari tim BKK sangat kompak. Informasi dari Forum BKK Jawa Timur yang dapat memberikan referensi mengenai industri-industri yang berkompeten. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dukungan dari alumni yang sudah bekerja, serta dukungan dari perusahaan-perusahaan besar yang selalu mendukung dengan cara tiap tahun merekrut siswa-siswi. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran tenaga kerja melalui BKK SMK PGRI Sumoroto ini seperti siswa yang sudah diterima oleh industri namun mengundurkan diri. Selanjutnya, alumni yang sudah diterima di suatu industri namun tiba-tiba keluar dari pekerjaan tanpa izin. Terus kemudian faktor yang lain dari orang tua yang tidak mengizinkan anaknya bekerja jauh dari pengawasan orang tua, serta dari produksi industri yang sedang turun yang mengakibatkan pengurangan karyawan. Manajemen yang terakhir atau manajemen yang keempat adalah evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan kerjasama BKK SMK PGRI Sumoroto dengan industri. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama SMK dengan industri karena bertujuan mengetahui apakah layak untuk dilakukan kerjasama lagi atau tidak, dan mengetahui hal-hal yang diperlukan untuk diperbaiki. Setiap akhir periode selalu diadakan evaluasi khusus yang dilakukan oleh masing-masing personalnya, yaitu dari industri
dan pihak SMK PGRI Sumoroto. Kemudian SMK mengkomunikasikan ke pihak industri. Bentuk dari evaluasinya adalah evaluasi menggunakan standar ISO yang di dalamnya ada tingkat ketercapaian dari masing-masing perusahaan. Dampak dari kerjasama BKK dengan industri ini terhadap SMK PGRI Sumoroto mempunyai dampak yang sangat besar dan saling menguntungkan. Dampaknya yaitu membantu meningkatkan kompetensi siswa, membantu keterserapan alumni, dan juga hubungan kerjasama yang baik antara SMK dengan industri yang menimbulkan kepercayaan yang baik dari dinas pendidikan, masyarakat, maupun industri. Berdasarkan beberapa temuan mengenai perencanaan proses kerjasama, pelaksanaan penyaluran tenaga kerja, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan kerjasama BKK SMK PGRI Sumoroto dengan industri, ini saya akan tampilkan keterserapan alumni di dunia industri atau dunia kerja. Bisa dilihat bahwa SMK PGRI Sumoroto ini baru berdiri tahun 2015 dan sampai tahun ajaran 2020-2021 ini baru memiliki 3 alumni. Ya, ini saya tampilkan keterserapan lulusan SMK PGRI Sumoroto di dunia industri di tahun 2018 yang masuk ke PT ada 2, yang bekerja ada 10, yang wira swasta ada 1, yang menunggu bekerja ada 10, total ada 23. Untuk tahun 2019 yang masuk PT ada 5, yang bekerja ada 19, yang wira swasta ada 2, yang menunggu ada 10, jumlah 36. Untuk tahun 2020 yang masuk PT ada 6, yang bekerja ada 21, yang wira swasta ada 1, yang menunggu ada 8, jumlah 36. Tahun 2018 jumlah lulusan SMK PGRI Sumoroto yang bekerja hanya sedikit karena siswa lebih cenderung banyak memilih untuk melanjutkan kuliah. Namun jumlah lulusan yang bekerja melalui BKK SMK PGRI Sumoroto dari tahun 2018 sampai tahun 2020 selalu memiliki grafik yang meningkat. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan model kerjasama antara SMK PGRI Sumoroto dengan industri. Bisa dilihat bahwa ada 2 komponen yaitu SMK dan industri. Dari SMK, langkah pertama adalah perencanaan, selanjutnya persiapan, setelah itu melakukan promosi, setelah itu melaksanakan pertimbangan, mencari rekan kerja sama, selanjutnya proses kerjasama, terus itu industri datang ke sekolah, melaksanakan MOU untuk dilakukan kerjasama. Yang kedua dari industri, langkah yang pertama adalah sistem kontrak, terus penempatan kerja, training di dalam atau di luar industri, pengumuman hasil tes industri, ini baik tulis maupun psikotes dan wawancara. Selanjutnya seleksi berkas dan administrasi, pendaftaran, rekrutmen, pelaksanaan penyaluran tenaga kerja, dan ini tidak lepas dari peran BKK dan peran industri. Setelah itu pelaksanaan penerimaan atau lulusan kerja. Nah, ini setelah melaksanakan 2 tahapan ini, SMK dan industri melakukan evaluasi yang berstandar ISO. Untuk selanjutnya, penutup dari
presentasi saya. Kesimpulannya adalah standar kompetensi lulusan mencakup standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, serta standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Setelah itu, pelaksanaan dari manajemen BKK SMK PGRI Sumoroto perlu adanya evaluasi yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama SMK dengan industri, karena bertujuan mengetahui apakah layak untuk dilakukan kerjasama lagi atau tidak, serta mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki. Bentuk dari evaluasi adalah evaluasi menggunakan standar ISO yang di dalamnya ada tingkat ketercapaian tiap-tiap perusahaan. Selanjutnya, saran dari penulis berdasarkan simpulan di atas, saran dari penulis kepada SMK PGRI Sumoroto agar proses penyaluran tenaga kerja memberikan dampak positif terhadap kemajuan sekolah, disarankan agar kerjasama dengan industri sampai ke luar negeri. Kepada siswa SMK PGRI Sumoroto, agar siswa lebih konsisten dan komitmen dengan pilihannya saat mengikuti pelaksanaan penyaluran tenaga kerja melalui BKK SMK PGRI Sumoroto. Hal ini bertujuan agar pihak industri dan sekolah tidak dirugikan. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk membahas secara lebih mendalam karena masih minimnya referensi dari penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap serta konkret terkait kerjasama SMK dengan industri dalam pelaksanaan penyaluran lulusan memasuki dunia kerja melalui BKK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan presentasi saya yang terkait tentang standar kompetensi lulusan dalam mata kuliah pendekatan multidisipliner. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.